Shalom adik-adik semuanya. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari lipat tangannya, tutup mata dan kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan sangat baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar cerita firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati agar supaya firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, boleh memberkati kami, boleh menghibur kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil di dalam Alkitab Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai ayat yang ke-48. Nah, adik-adik bisa dibantu sama mama papanya atau kakaknya ya. Oke, kita buka di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai ayat yang ke-48. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang hamba yang setia dan juga hamba yang tidak setia. Nah, Kakak Ike punya gambar. Adik-adik bisa menebaknya ya. Ini gambar apa? Gambar apa ini? Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar. Ini adalah gambar seorang tentara. Nah, seorang tentara pekerjaannya adalah menjaga keamanan. Kalau seorang tentara sedang bertugas, dia tidak boleh tidur. Dia harus selalu berjaga-jaga. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu berjaga-jaga. Untuk menjadi anak yang dicintai Tuhan, kita harus menjadi hamba yang setia kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya sih biar kita bisa menjadi hamba yang setia kepada Tuhan? Yang pertama adalah hamba yang setia itu adalah hamba yang selalu berjaga-jaga. Nah, ketika kita bekerja di suatu tempat, kita mempunyai tuan atau kita mempunyai bos. Nah, kita harus selalu berjaga-jaga. Nah, sebagai seorang hamba yang setia, dia harus selalu berjaga-jaga. Ketika tuannya ini keluar, dia harus selalu berjaga-jaga, menunggu sampai tuannya kembali. Dia nggak tahu nih kapan bos saya kembali, tapi dia harus selalu berjaga-jaga. Baik itu dia menunggu sampai tengah malam atau sampai dini hari pun, dia harus selalu berjaga-jaga dan tidak tidur. Itu adalah hamba yang setia. Yang pertama adalah hamba yang selalu berjaga-jaga. Itu adalah hamba yang setia. Yang kedua adalah hamba yang siap membukakan pintu. Jadi kalau tuannya pergi, dia harus selalu berjaga, nggak boleh tidur, dia harus selalu membukakan pintu. Dan juga hamba yang setia ini selalu melayani tuannya kapanpun tuannya ini membutuhkan. Dan juga hamba yang setia ini selalu mengerjakan semua yang diberikan kepada dia. Tanggung jawab yang diberikan kepada hambanya ini harus selalu dikerjakan. Misalnya tuannya menyuruh dia untuk menyapu, dia harus menyapu. Tuannya suruh dia untuk memasak, dia harus memasak. Ataukah tuannya memberikan kepercayaan kepada hambanya ini untuk memberi makan kepada temannya, mengasihi temannya, dia harus melakukan semuanya. Itu adalah hamba yang setia. Hamba yang setia adalah hamba yang mendengarkan semua perkataan tuannya dan melakukannya. Nah, itu adalah hamba yang setia. Kalau menjadi hamba yang tidak setia atau hamba yang jahat, itu adalah selalu berbuat seenaknya.
Dia mau bekerja, ya suka-suka dia. Dia nggak mau bekerja, ya suka-suka dia. Dan juga hamba yang jahat atau hamba yang tidak setia adalah hamba yang suka bermalas-malasan ketika tuannya pergi. Jadi ketika tuannya pergi, dia malas-malasan. Atau hamba yang tidak setia ini adalah hamba yang pura-pura rajin ketika ada tuannya. Ketika ada tuannya baru dia pura-pura nyapu, dia pura-pura masak dan lain sebagainya. Dan juga adalah hamba yang tidak setia ini adalah hamba yang tidak bertanggung jawab. Dan juga hamba ini tidak mengasihi teman-temannya. Dia selalu memarahi temannya, dia selalu memukul temannya. Nah, itu adalah hamba yang setia. Nah, kalau nanti adik-adik jadi hamba yang setia, hadiah yang didapatkan adalah adik-adik menjadi kesayangan dari Tuhan Yesus, karena adik-adik menjadi hamba yang setia. Adik-adik dikasihi oleh Tuhan, adik-adik disayangi oleh Tuhan. Tapi kalau adik-adik menjadi hamba yang tidak setia, maka hadiah yang didapatkan adalah Tuhan tidak mengasihi adik-adik. Nah, karena adik-adik tidak melakukan kebaikan, tidak mengasihi temannya, tidak taat, tidak setia kepada Tuhan. Jadi adik-adik harus selalu menjadi anak-anak yang setia. Tadi kita sudah dengar cerita tentang hamba yang setia, berarti adik-adik semua harus menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu tentang hamba yang setia. Ajarkan kami semua untuk selalu setia kepadamu di masa kecil kami sampai kami menjadi dewasa nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.